Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, artinya bermula ini yaitu suatu fasal. Wala yajuzu, dan tidak boleh masul mushafi, menyentuh, menyolek, menyenggol oleh Al-Quran. Mushaf artinya Al-Quran. Wala amluhu ay wala yajuzu amluhu, juga enggak boleh memegang, membawa, mengindit li hadasin, bagi orang yang punya hadas, bagi orang yang enggak punya air sembahyang, enggak punya wudu, bagi orang yang belum mandi junub. Bil ijma'i artinya kesepakatan para alim ulama, ulamaul fuqaha artinya. Jadi masalah kita masalah nyentuh Al-Quran, nyentuh, menyolek, menyenggol sama, sama. Kalau membawa lain, membawa bagaimana? Diindit, diangkat, didopong, itu. Nyentuh aja, nyolek aja, nyenggol aja enggak boleh, apalagi apa? Mengindit, membawa. Bawa apa? Nyonggel apa? Al-Quran. Al-Quran, mushaf yang berisi kalamullah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran tok, mulus, ya, mulus, tanpa ada artinya. Waktu zaman dahulu, waktu Al-Quran mushaf diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Satu ayat, dua ayat, kemudian dikumpulin. Itu belum ada apanya, belum ada harkatnya, belum ada barisnya, ya. Sampai zaman siapa? Khulafaur Rasyidin, sampai ke tabi'in. Sampai di tabi'in baru diapain? Dibarisin. Kalau nggak dibarisin di zaman kita, ya, puyeng, gimana ini bacanya? Ya. Untung oleh tabi'in dibarisin. Siapa itu yang barisin? Siapa? Abu Aswad Ad-Dauli, ya. Abu Aswad Ad-Dauli, seorang tabi'in. Setelah sahabat terus tabi'in. Itu orang yang pertama yang barisin Al-Quran. Yang tadinya Al-Quran gak ada barisnya, ya, susah bacanya, ribet. Hamim, karena gak ada barisnya, hama jadinya, ya. Tuh, tulisannya hama, bacanya hamim. Nah, itu kemudian di abad yang kedua, Indan Nahwiyin. Siapa?
pertama yang barisin Al-Quran, karena Al-Quran masih gundul, belum ada barisnya, dibacanya ribuan. Ketika itu udah di zaman tabi'in ya. Abu Aswad Ad-Dauli itu orang yang pertama yang barisin Al-Quran. Kemudian turun tabi'in. Jadi kalau Abu Aswad Ad-Dauli tabi'in duluan, paling dulu. Kemudian yang bawaan lagi tabi'in. Kalau di situ kan ada apa? Yasin, ya. Hamim, penjelasan tulisannya apa? Hama. Ya. Siapa orang yang kedua yang bisa menerjemahkan tulisan-tulisan Al-Quran yang apa? Yang permulaan. Siapa? Imam Sibawai ya, Imam Sibawaihin namanya. Sehingga dibaca oleh kita jadi apa? Jadi mudah ya. Jadi orang yang pertama Abu Aswad Ad-Dauli yang barisin Quran, yang kedua ialah tabi'in Imam Sibawaihin. Enak dah kita baca ya. Setelah ada baris, ada harkatnya. Kemudian menurut pendapat ahli fuqaha, nah, di sini tentang Al-Quran, boleh orang membawanya tuh Al-Quran walaupun orang itu punya hadas, walaupun orang itu enggak punya wudu. Dengan apa? Dengan alas tangan, pakai sarung tangan, pakai selampe, pakai taplak meja, pakai baju ya, dipegang boleh karena ada apanya, ada alasnya. Kalau memang kita apa, nggak punya wudu. Di mana di depan Al-Quran ditulis wala la yamassu illa mutahharun, jangan disentuh di Quran kecuali kamu punya apa? Punya wudu. Wala amruhu li adasin, dan tidak boleh membawa Al-Quran li adasin bagi orang yang apa? Punya hadas. Punya hadas apa? Orang yang habis tubuh sama bini, ada meja di Al-Quran dia pegang. Nah, apa hukumnya? Orang megang Al-Quran tapi dia nggak punya wudu atau dia punya hadas, apa? Dosa, apa haram, apa makruh, apa mubah? Nah, apa? Dosa, apa makruh? Makruh. Oh, makruh mah entengan ya. Makruh sama dosa beda, jauh bedanya. Orang yang nggak punya wudu, orang yang punya hadas, baik hadas kecil atau hadas gede. Hadas kecil kencing, belum cebok,
belum ngambil wudu, udah apa, megang Al-Quran. Hadas gede, orang habis tubuh, megang Al-Quran. Wa fi kulli harfin, wa fi kulli harfin, jadi ada di dalamnya ya. Satu huruf Al-Quran, misalnya alif, alhamdulillah terdiri dari beberapa huruf. Pertama alif, alhamdulillah, alif. Orang yang enggak punya wudu, orang yang punya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dia nyentuh Al-Quran, dia megang Quran, dia bawa Quran tanpa ada alasnya, hukumnya makruh atau dosa. Mendapat dosa. Kenapa? Ada larangan, la yamassuhu illal mutahharun. Itu ayat apa? Ayat Al-Quran. Berapa dosanya? Berapa gedenya? Apa sekilo, apa seon, apa seperempat? Khamsa wa isrina darajatan. Orang yang enggak punya wudu, orang yang hadas, megang Quran, benahin Quran tanpa dinding, tanpa alas, satu huruf menuntut dosa kepada orang tersebut khamsa wa isrina darajatan, 25 derajat. Gede apa kecil? Kalau kita onin secara timbangan 25 derajat dalam ilmu falakiyah itu adalah berapa? 5 ons ya, ons 5 on itu dosa. Kalau dihitung dengan derajat 25 derajat. Kalau kita hitungin dengan hisab timbangan mizan, ya 5 ons, ya 5 on. Satu huruf. Kalau sampai berapa huruf itu dalam satu Al-Quran, ya kan banyak ya. Satu huruf menuntut dosa kepada yang megang. Orang yang enggak punya wudu, orang yang punya hadas, baik kecil maupun gede itu hadas, 5 on. 5 on. Makanya hati-hati kalau segan punya ngambil air sembahyang, ada Quran, benahin, pakai kertas alas ya. Atau pakai apa? Bujur, pegang bujurnya, atau mejanya kita angkat ya, nggak apa-apa. Tapi kalau Qurannya tok kita angkat ya 5 on, satu huruf nuntut. Satu Al-Quran berapa huruf semua? 4.000 berapa? 445 ayat. Kalau hurufnya berapa? Nah, banyak, puyeng kepala hitung. Alhamdulillah aja, alhamdulillah Fatihah itu berapa huruf semua? Belum kesonoinnya. Nah, itu makanya dalam satu ibadah amaliyah kita sehari-hari, kita jangan anggap pol. Kita jangan anggap pol, wah gua mah pol nih pahala gua. Jalanan gua sapuin, ada beling, ada paku di jalanan gua pungut. Berapa dah tuh? Nyapuin jalanan
berapa? 10 kebajikan. Terus bagi orang ada yang minta di rumah, kita bagi sesuai dengan takaran besar dan kecilnya kita yang keluarkan uang, atau berupa apa. Kita katakan berapa dah tuh? 25 kebaikan. Dihitung-hitung sampai satu hari 100 kebajikan dia punya apa? Dia punya punya pahala. Dihitung sama ngaji, satu tindakan satu buah gunung Jabal Uhud, satu buah gunung Jabal Uhud. Dia pulang pergi ngaji karena rumahnya jauh, berapa tindakan? Ada 100 tindakan bolak-balik ya. 100 gunung. Sama yang tadi 25 derja sama 10 itu satu hari ya, kita hitung. Kemudian kita nyenggol Quran, punya nggak punya wudu, belum mandi hadas besar, satu huruf menuntut berapa? 5 on. Nah, 5 on. Satu Quran isinya berapa itu hurufnya? Nah, banyak banget ya. Kira-kira kebedat enggak itu modal kita? Ya. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita teliti, ninggal sedikit. Nah, ninggal sedikit. Besok kita ngaji lagi itu gunung yang 50 bererot ya. Yang 50 gunung bererot ninggal sedikit. Besok lagi. Besok lagi. Ngaji lagi, nambah lagi. Jadi pasang surut aja begini ya. Itu amal perbuatan baik dan yang kurang baik kepada kita. Terus setiap hari ada orang yang ngitungin teliti, pala gua ini. Kira-kira dosa gua ini. Tinggal berapa ini, setik apa kagak, apa kurang. Ada yang begitu ngitungin orang? Nggak ada ya. Nggak ada. Toto mati aja udah. Nah, Toto mati aja udah. Kena corona. Mati. Ini kan bicara Tuhan. Nah. Bagaimana kalau di HP depan ada suara basi? Nah. Bagaimana? Menyentuh Al-Quran. Al-Quran itu berupa kulitnya sama tulisannya dari kertas ya. Bukan di HP. Emang di HP ada gambaran ya. Gambaran Quran yang dilapisi dengan kaca, dengan milamin, dengan plastik ya. Sama kita dengan bawa Al-Quran pakai taplak meja. Nah, boleh nggak? Boleh, walaupun kita nggak punya wudu. HP sama, walaupun kita belum cebok, habis berak, pegang Quran, kita lihat di HP Al-Quran ini mana yang bagus nih ya, di HP lagi pilih aja. Lagi berak di WC, boleh kita pegang HP. Tapi kalau membacanya lagi berak, boleh nggak? Nah, ini Quran di dalam HP, Yasin. Karena pengen hafal, lihat baru apa? Berberak di WC, Yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi megangnya enggak apa-apa, HP yang kita pegang.
Tapi yang kita baca apa ayatnya itu? Al-Quran. Yang baca di mana? Di mulut atau di hati? Hati sama mulut beda. Kalau baca di mulut kenceng, kedengeran, ya. Kedengeran sama orang yang di belakang atau di samping. Kalau di hati kita baca enggak kedengeran. Lagi berak, baru keluar tai, ngeden terus keluar kencing, Yasin di dalam hati bacanya. Wal Qur'anil Hakim, ngapalin deh, beda apa terus. Boleh. Nah itu hukumnya makruh. Makruh. Makruh doang, bukannya haram, ya. Jadi makruh doang, bukannya haram. Kalau yang megang Quran asli, Quran kan ada kulitnya tebal atau selembar, ya, kita pegang, atau 2 lembar kita pegang, karena pada copot, tetap itu enggak boleh, dapat dosa 5 on 1 huruf. Nanti penjabarannya kita ketemu, ya, ketemu ntar. Jadi bagaimana antara perbuatan amaliyah kita itu ada apa? Ada pasang surutnya, ya. Jangan dikatakan Allah pola aja tiap hari. Jangan dikatakan pola aja. Laut saja begitu lebar, luas, ada pasang surutnya. Pada waktu sore, malam hari, dari jam 5 sampai jam 9 surut. Begitu jam 10 terus naik lagi, itu nambah tuh air, ya. Itu ada pasang surutnya. Nah, makanya kita hati-hati. Makanya orang yang mati, ya. Kalau kita baca di tafsir Sawi, ya, walaupun dia taksir, gua mati udah, gua aman ini, tuh, aman. Kenapa? Pahala gua banyak. Dia hitung-hitung banyak pahalanya. Tahu-tahu apa? Nyampe di sono, kenal di sono. Nyampe di sono begitu dipendem. Apa? Malaikat nyampe udah geged, ditanya nggak bisa jawab. Waduh, berarti gue salah nih, ya. Kalau memang amalnya tentu udah lancang ditanya, ya. Ternyata ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, nggak bisa jawab, diam aja, ya. Tuh, kalau mau bisa balik, dia dorong itu papan, robos ke atas, namun apa daya, ya, tinggal tengkorak doang, tinggal casing doang yang ada. Adapun ruhnya udah di mana? Orang yang udah meninggal, ruhnya di kuburan apa di mana? Di mana itu ruh berada? Apa di awang-awang kalau kata orang-orang dulu? Kemana? Apa masih di rumah? Nah, orang yang udah meninggal dunia, casingnya tetap di kuburan atau di dalam air, di laut, casing, kulit, daging, tulang,
sama gigi, sama rambut. Lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, rambut rontok, kulit rontok, daging nggak ada, tinggal tulang aja. Mata apalagi, ya paling dulu hilangnya makan tanah, makan cacing. Tulang yang awet sama gigi, ya puluhan tahun, baru apa? Baru hancur. Ruhnya di mana? Kan katanya manusia semua punya ruh. Casing di dalam kuburan menjadi tanah semua. Ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ditaruh? Di mana disempilin? Di mana diumpetin? Siapa? Ruh kita. Di mana? Apa di arsy? Apa di lauhil mahfuz? Apa di mana? Kira-kira di mana dah? Ada yang tahu? Ya karena belum mati, ya belum tahu, ya belum tahu. Kalau kita tanya ruh yang sudah misah dari jasadnya yang udah ratusan tahun, engkong yang engkong kita lagi yang besonoan, engkong yang kita lagi besonoan, tahu. Kalau kesono ketinggian, sekarang baba kita dah yang udah meninggal, nyak kita yang udah meninggal. Dia lihat nggak nih kita ngaji? Nah, lihat, nyaksiin dari rumah sampai ngaji, sampai pulang lagi, sampai tidur, tahu dia. Bukan kita aja yang buta, budeg, nggak apa, nggak bisa ngelihat. Tuh, tahu. Jadi di mana? Sedangkan dia kemana-mana itu ada, turun. Jadi di mana dia nyimpennya, naroknya? Ala tahta kanzul arsy. Di mana? Di atas arsy. Jadi pulang perginya, diemnya di mana? Tahta kanzul arsy. Di atas arsy semua. Arsy itu lega. Leganya siapa? Ka isrina darajatan minal ardh. 20 derajat lebarnya ini dunia ini mah kecil, betan sampai sono deno, ya. Penghabisan betan sampai mana? Nunjuk aja sampai sono aja dah, ya. Tapi kita nggak tahu penghabisannya oleh betan. Apaan? Kampung apa? Negara apa? Ya. Di betan sekali. Penghabisannya sampai mentok, ngulon sampai mentoknya sono. Apa? Kita nggak tahu. Inggris, Baghdad, apa-apa terus kesonoan lagi apa sampai habis. Mentok ngulonnya apa itu? Ngidul. Penghabisan ngidulnya itu apa? Blor, penghabisan blor itu apa? Tuh. Dari Malaysia kesonoan lagi apa ya. Itu kekuasaan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan batas masjid tuh ya ada pagarnya, kesonoan lagi rumah orang. Kalau dunia ya,
kita kesonoan lagi dari kampung, kita apal buat negara yang ada di Wetan. Kemudian yang penghabisannya itu wallahu alam, kita nggak tahu. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang meninggal dunia 40 hari 40 malam itu arwah bisa kelihatan seperti orangnya aslinya. Kadang-kadang kita nemuin berupa bener dia kadang-kadang. Kenapa kadang-kadang kita ketemu sama dia mentong padahal udah mati? Kenapa? Ada suatu peristiwa, suatu hal. Itu kalau kita baca di kitab Al-Kabair ya. Kalau kita baca kitab Al-Kabair, air mata kita tuh tetes ya tentang ruh, arwah manusia. Bisa basah itu kitab. Jadi kadang-kadang kita nemu ya, padahal dia udah nggak ada, udah dikuburin, udah lama, udah seminggu, sebulan, udah 40 hari, udah 100 hari. Kadang-kadang kita ketemu di dalam kitab Al-Kabair itu yang begitu tuh arwah sedang diapain? Sedang ada kekurangan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa? Berupa amaliyah, perbuatan dalam hitungan, dalam hisab yang tadinya dia anggap cukup, kalau dia mati udah aman, ternyata kurang. Nah makanya apa? Klebat. Kalau kata anak-anak gue nemuin memedi ya. Tuh ada. Nah makanya apa? Cukup kita nggak punya duit untuk jariah, nggak punya duit. Karena apa? Amal yang dibawa oleh orang yang meninggal cuma 3 yang ngikutin. Amal jariah, dia punya ilmu, sama anak yang soleh. Anak yang soleh apa itu? Selalu berdoa. Doa itu macam-macam, bukannya doa angkat tangan habis sembahyang. Itu doa. Walaupun sembahyang sunat atau sembahyang wajib atau sembahyang tahajud atau lagi duduk dia berdoa, angkat tangan atau ziarah berdoa. Ngaji juga itu namanya apa? Berdoa. Ingat, malaikat takut sama duit apa mengaji. Orang bawa duit 1 karung dari rumah dia panggul kemana? Ke masjid. Ada orang lagi diseksa di kuburan, lagi digebukin. Ngaso apa kagak? Kagak. Malaikat enggak tergiur sama duit. Malaikat enggak
tergiur sama emas, tergiur. Apa yang dia takutin? Orang yang pulang duduk dari majlis taklim, orang yang menuju ke majlis taklim, itu malaikat takut. Gue mau ngaji nih, tahu-tahu kemarin orang habis dikuburin, lagi diseksa misalnya, ngaso itu orang, apa malaikat, ngaso. Berarti takut sama siapa? Orang haji, bukannya sama duit. Takut. Menurut pendapat Imam Syafi'i, saatan, ketika waktu dia lewat doang ngasoh itu malaikat. Begitu orangnya udah jauh, lepas pandangan, mulain lagi. Kalau menurut Imam Malik, usbu'an, 1 minggu ngasonya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Dia mengatakan 1 minggu itu malaikat ngasoh. Ngapain ngasohnya? Jauhin orang yang diapain? Yang diseksa. 1 minggu. Besok hari Minggu, malam Minggu di jalan lagi ngaji, nambah lagi. Besok nambah lagi, besok dia ngaji lagi, nambah lagi. Udah tuh malaikat kesel, tangannya capek, walaupun malaikat tuh begini aja, ya, pegang pecut. Bagaimana? Kesel dia. Fayarfa'ullah ilal jannah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, udah nih orang lempar ini ke surga. Itu kalau hadirin hadirat sekalian baca di Kitabul Kabair ya. Kitabul Kabair. Itu ada tentang penilaian dosa orang, dosa manusia. Bisa jadi keangkat gara-gara orang apa? Pulang haji, pergi ngaji, ketulung sama kita, girang dia. Aturan pada gelapun, dia bersih akhirnya. Aturan ditempatin di tempat yang nggak enak, dia ditempatin ke yang tempat yang enak. Tuh, ya. Wa hukiya an Dauda wa ghairu ajawazu wa yajuzu amluhu bi khilafi alaqatin illa inda Syafi'i. Kemudian menurut Imam Abi Daud ya, dan kawan-kawannya dan yang lain, ajawazu boleh, wa yajuzu amluhu bi khilafi alaqatin. Boleh itu Quran ditenteng sono, conteng sini pakai kantong surat ya. Bigirafi ala qatin, kantong surat, walaupun dia nggak punya wudu, walaupun dia punya hadas baik kecil maupun gede, tapi dia bawa tuh Quran dengan kantong surat. Diapain? Ditaruh di pundak, disangkil, atau di perut, dia sangke, dia gantung ya, boleh. Illa inda Syafi'i ya. Illa inda Syafi'i. Nah, di sini apa? Illa inda Syafi'i, kecuali menurut Imam Syafi'i ya. Kecuali menurut Imam Syafi'i. Illa indah di sini mustawiyan ala kulli halin ya. Itu dalam Alfiyah ya. Artinya apa? Mustawiyan, sama pendapatnya dengan Imam Abi Daud.
wa yajuzu indahu amluhu imti'atun wa tafsirun wa dananirun wa qalbun wa riqatun bi'audin. Di sini juga Imam Syafi'i membolehkan ya, membawa alat, membawa bujur, membawa daun yang ada tulisan apa, ayat-ayat Al-Quran, walaupun enggak punya wudu. Di daun lompong ditulis Alhamdulillahirabbil alamin terus sampai habis, waladhdallin, di daun lompong. Kemudian kita habis kentut, habis berak, belum cebok, boleh nggak itu daun lompong kita bawa? Ada tulisannya Alhamdulillah sampai kelar, boleh? Boleh ya. Boleh menurut Imam Syafi'i. Wa tafsirun, bawa tafsir. Kalau tafsir itu ada terjemahannya ya. Tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Shawi ya, dan lain-lainnya. Itu boleh, walaupun nggak punya wudu kita apain? Kita dopong, kita bawa. Walaupun punya apa? Punya adas, baik adas kecil maupun adas gede, boleh kita bawa. Karena itu tafsir ya, tafsir Al-Quran, kemudian diartiin pakai Latin ya, itu gitu. Quran terjemah. Kemudian kita bawa tafsir Jalalain dan seumpamanya, sesamanya ya, karena ada apanya? Ada artinya juga ya, dengan bahasa Arab. Itu boleh kita apain? Kita bawa wadananir, kita punya perakan, punya apa? Punya dinar, kita tandain dengan huruf Allahu Akbar. Kita pakai itu dinar, ada tulisan Al-Qur'annya, ada ayat Al-Qur'annya, kita pakai aja. Padahal kita apa? Enggak punya air wudu, boleh kita apain? Kita pakai. Wa qalbun, kita enggak punya wudu, kita baca Qul huwallahu ahad Allahus samad, tapi di dalam hati ya. Boleh enggak? Boleh. Wariqatun bi'audin, Quran rontok, tinggal apanya doang, tinggal kulitnya doang, dalamnya nggak ada, udah kulitnya doang kita nemu. Di mana? Di jendela atau di atas lemari, kulit Quran ya, kulit Quran, kulit ya. Boleh nggak kita habis kentut kita pegang? Boleh ya. Itu namanya apa? Riqatun bi'audin. Isinya enggak ada, itu Quran, tinggal kulitnya doang. Boleh kita apain? Kita pegang, kita benahin ya. Tuh. Tapi kalau jadi satu, nah harus ngambil wudu, harus ngambil dulu ya. Gitu ya. Faslun wallahu a'lam bishawab. Masih ada tahlil ya, nujuari ya.